Hai semua teman-teman. Eh, Kali ini saya mau bahas tentang family chord ya. Family chord itu artinya eh, sebuah tangga nada di mana yang kita mainkan itu hanya yang berhubungan dengan tangga nada tersebut. Tapi eh, saya lebih bahasnya ke kapan penggunaan mayor, kapan penggunaan minor. Contoh nih, misalnya kalau satunya, biasanya kan gini, kalau musik pop itu satu, 4 dan 5 itu pasti mayor. Sedangkan 6, 2, 3, berapa lagi? Ya, 6, 2, 3 itu pasti minor. Nah, di sini kita mau belajar, kalau biasanya kan 6 itu minor. Kalau dia mayor gimana gitu. Terus atau pas duanya minor tapi jadi mayor. Nah, kita mungkin akan bahas ke sana. Mudah-mudahan sih mudah untuk dicerna ya. Jadi kadang-kadang kan gini, ini sih khusus, ini basic banget ya untuk kita yang pemula. Eh, Kapan sih penggunaan minor itu gitu. Nah, kadang-kadang kan eh, kita tuh bingung. Ini sebenarnya minor atau mayor. Ada paralel. Jadi dia paralelnya di dalam sebuah tangga nada itu. Contoh nih ya, di nada kedua dan nada keempat. Misalnya kita dari C. Nada keduanya kan itu D. Sedangkan keempatnya itu F. Nah, kalau dia paralelnya, D minor itu ada F di dalamnya. Nah, sedangkan F itu ada A. Jadi itu paralel tuh. Nah, kadang-kadang orang masih sering salah nih, kapan itu dia minornya, kapan itu mayornya. Bahkan kadang-kadang harusnya minor, orang buatnya di mayor. Ya bisa juga, nggak ada masalah. Em, itu yang kita mau pelajari gitu. Jadi sebenarnya kembali, balik-baliknya lagi adalah, kalau kita mau mainnya detail, benar, secara menyeluruh dalam sebuah lagu, kita itu harus dengarkan lagunya detail juga supaya nggak ketukar, yang harusnya di 4 ketukar jadi di 2 minor, padahal sebenarnya itu 4 mayor gitu. Atau yang dia harusnya 6 minor jadi di satu. Nah, jadi paralelnya itu adalah kalau dia misalnya kita main dari C, C berarti dia ke A minor. Dah. Sedangkan F dia D minor. Itu paralelnya begitu tuh. Atau G dia bisa E minor. Oh, ini jadi kemana-mana, panjang nanti ya. Ya kira-kira begitu ya. Ya mudah-mudahan ini bisa menjawab uh, pertanyaan dari teman-teman yang sedang berjuang untuk memahami gitu ya. Ya mungkin saya nggak bisa bahas detail banget, tapi saya usahakan uh, ini ya, saya usahakan semuanya bisa dibahas supaya teman-teman belajarnya lebih enak. Nah, jadi sebenarnya kan di dalam, oh jadi gini, sorry daripada saya lupa, kadang-kadang ada orang main, misalnya kita nih di C ya, di C, C paling mudah ya, sama aja sebenarnya semua kunci. Jadi C, biasanya orang kalau misalnya naikin ke C crash, harusnya kan itu di situ bisa. Jadi gini, C crash itu adalah gantinya dari A mayor sebenarnya. Nah, tapi kebanyakan orang waktu misalnya dia mau yang chord dituju adalah D minor, jadi dari C ke D minor. Dia sisipkan tuh ada C crash. Tapi yang dia buat C crash minor, gak nyambung gitu. Jadi itu yang buat false kadang-kadang. Niatnya pingin main jazz, tapi
bunyinya jas hujan gitu ya. Jadi bunyinya salah. Ada baiknya, nah kita belajar nih masalah teorinya yang ini nih. Gimana kalau misalnya dari C mau ke D, tapi ada jembatannya itu C crash. Nah C crashnya ini C crash apa? Gitu. Atau dari ke F mau ke G, biasanya kan ada ta ta. Nah, yang V-nya ini, V-nya apa? V-nya itu F, misalnya kita dari C fis minor atau F crash mayor atau apa. Jadi jangan sampai kita pengennya itu terdengar harmoni yang jazz tapi jadi jas hujan gitu. Nah, di sini kita nanti mau belajar. Atau pas dari G mau ke A minor, disisipkan itu G crash. Nah, G crash-nya ini apa? G crash mayor atau minor? Nah, itu. Jadi jangan pukul rata gini. Yang penting udah tahu mayor minor, itu pasti antara mayor dan minor. Bukan. Itu pasti ada chord lain di dalam bunyi-bunyi yang kalau kita bilangnya itu di ini ya, apa namanya? Misalnya dia naik setengah atau apa, itu sebutannya kan kalau misalnya do ada di, re, do, di, re, ri, mi, fa, fi, sol. Ya ada yang begitu-begitu, itu kira-kira dia jadi chordnya apa. Ya mudah-mudahan materi ini bisa menjawab ya kesalahan daripada chord yang kita mainkan selama ini gitu. Oke, jadi itu dia. Jadi ini bukan hanya teori ya. Jadi kalau saya bahas begini, berarti itu prakteknya harus lebih banyak. Karena kalau teman-teman hanya mempelajari tahu teorinya, tapi nggak pernah dipraktekkan, pasti nanti akan balik lagi ke permainan yang awal tadi, yang salah-salah itu. Gitu. Oke, kita langsung aja ya. Nah, kita sekarang main dari C ya. Kita mulai dari C. Sebagai contoh begini, kan misalnya begitu ya. Jadi kalau misalnya dia satunya kan mayor, empatnya kan pasti mayor, gini ya, limanya pasti mayor. Nah, tiganya pasti minor, E minor, enamnya pasti minor, A minor, gini ya, duanya pasti minor, D minor gitu, baru ke G lagi mayor. Atau kadang-kadang kalau limanya itu dominan 7 dikasih, jadi G7. Oke, nah yang sekarang mau kita bahas adalah gini. Jadi kalau dia C, itu paralelnya adalah A minor. Jadi kalau misalnya pas teman-teman ada lagunya yang harusnya di satu, kalau teman-teman buat di A minor, itu nggak salah juga, dibenarkan juga bisa jadi sebuah variasi ya. Tapi alangkah baiknya satunya harus jelas C misalnya contoh nih ya, 1 dengan 6 itu bisa ditukar misalnya ya. Ku mau cinta Yesus selamanya, gini kan, itu bisa juga sebenarnya udah dimulai dari 6-nya. Ku mau cinta Yesus selamanya, bisa juga nyambung juga gitu, itu paralel namanya. Terus ku mau cinta Yesus selamanya, nah ini paralelnya itu F dengan D minor, jadi kita ganti pun bisa sebenarnya. D minor, ku mau cinta Yesus selamanya, bisa juga, nggak ada masalah. Jadi itu namanya paralel. Jadi biasanya lagu-lagu rohani itu dia nggak jauh dari sekitaran ini tadi. Misalnya 1, 6, 4, terus 2 minor, terus 5, terus ada
3 minor gitu. Coba teman-teman dengerin seluruh lagu rohani, khususnya lagu-lagu yang slow ya. Kalau biasanya dibilang tuh worship ya, lagu-lagu yang worship itu rata-rata umumnya lagunya pasti di sekitaran ini kuncinya nih, pasti begitu, nggak lari daripada itu. Kalau saya mau kasih contoh nih, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, ya kan? Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Kuncinya pasti di sekitaran situ. Nah, ini kita mesti tahu bahwasanya sebenarnya gini ya, dalam sebuah lagu itu dia nggak akan pernah tidak menyentuh chord 1, 4, dan 5. Sebenarnya 3 chord ini nih, ini yang paling basic yang harus kita tahu dan fungsinya gitu. Contoh misalnya, dulu saya waktu lagi belajar tuh, kalau nadanya tinggi, saya akan kasih dia ke chordnya 4. Kalau dia rendah, saya akan kasih dia ke 5. Kalau dia netral, nadanya biasa aja, itu di C1. Contohnya, musim akan selalu berganti. Nah, ini kan nadanya kan nggak tinggi, nggak rendah, di tengah-tengah. Kasih Tuhan tetap abadi. Itu udah mulai naik. Abadi gitu. Tak akan berubah. Ini kan udah turun. Kalau kita mainkan notasinya, turun kan? Nah, ini kan lebih tinggi. Atau masih sama ya. Nah, ini kan turun dari tadi sini. Nah, itu turun. Berarti turun kan? Turun lagi, netral ya. Gitu. Jadi sebenarnya yang kita tahu pertama, kita harus, kalau kita mau belajar sebuah lagu, kita harus tahu dulu notasinya, baru kita bisa menentukan itu chordnya kemana gitu. Saya ulang ya. Jadi misalnya di dalam sebuah lagu itu ada 3 chord yang itu nggak akan mungkin tidak ada di dalam lagu itu, yaitu chord pertama do-nya, fa-nya, dan sol-nya. Kalau saya bilang do, fa, sol, itu berarti kalau saya bicara chord, berarti chord pertama kalau do kan C mayor. Kalau 4-nya kan F, F mayor. 5-nya itu G, G mayor. Jadi sebenarnya 3 chord ini, 3 kunci ini adalah basic dari sebuah lagu, apapun itu, yang tidak mungkin tidak ada, pasti akan menyentuh dari ketiga chord ini. Nggak percaya ya? Kita coba ya. Contoh lagi. Ini dari C tadi ya. Nah, misalnya C gitu. Telah kulihat, itu ya, nadanya itu ya. Do, do, si, la. Oke. Do, do, si, la. Lagu apa dia? Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Kita mainkan not itu dulu ya. Na 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 na. Oke. Na 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 na, itu kan tinggi kan? Na na na. Apa tadi lagunya? Aku lihat kebaikanmu, kebaikanmu
tuh turun kan. Telah kulihat kebaikanmu yang tak sesuaikan aja, bisa juga pernah habis di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya turun dia kan. Kau dapati aku, ku tetap setia gitu. Jadi tahu dulu notasinya, baru tentukan aja tinggi rendahnya di 4 nada ini. Nah, baru nanti setelah teman-teman menguasai caranya ini tadi 1, 4, 5, tinggal dimasukin tuh misalnya mau masukin minornya kemana, minornya yang mana, itu nanti sesuai dengan notasinya. Misalnya ya, telah kulihat, dah kan, kebaikanmu. Nah, tinggal dibedah lagi. Kalau G ini ada chord apa di dalamnya? Berarti G ini kalau dia mau dibentuk chord ya, berarti kan ini bisa C. Ini ada G kan. Terus ini bisa begini. Ini E minor bisa, ya kan? Apalagi yang bisa dihasilkan dari nada G tadi. Nah, ini. Terus ya kita acak-acak aja ya. Kalau ini G minor ya. Nah, misalnya 3 inilah kita coba salah satu ya. Telah kulihat kebaikanmu. Ini oke, ini lumayan masuk ya. Kanmu masuk ya, oke. Terus ada C lagi. Telah kulihat kebaikanmu, masuk juga bisa. Telah kulihat kebaikanmu, bisa juga nih, kebaikanmu. Terus yang tak nah gitu, maksud saya tuh kalau kita belajarnya begini, setelah tahu notasinya, kita bisa mengembangkan kemana-mana. Ini baru dapat nih. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Oh, enak juga ya. Baru tahu saya, biasanya kan telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah, biasanya begitu. Nah, di sini bisa telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis, bisa. Jadi tergantung notasinya teman-teman. Kalau udah hafal bisa lebih mudah memasukkan chord-chord yang tadi. Oke, kita lanjut ya. Telah kulihat kebaikanmu, ini bisa ya. Nah, biasanya kalau misalnya dia telah kulihat kebaikanmu, nah biasanya ini setelah dari sini kita langsung buat ke A minor pun bisa. Nah, biasanya kalau setelah dari A minor, kalau dia nggak ke F, bisa ke D minor, paralelnya aja. Jadi telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah, bisa kan, habis gitu. Jadi kalau nggak F, D minor. Tetapi pada umumnya kalau misalnya dia sudah satu terus ke 6 minor, kecenderungannya dia akan ke D minor terus ke G. Kenapa begitu? Karena teorinya sebenarnya begini. Kalau ini misalnya 1, ini 6 ya. 1, 6, 2, 5. Jadi sebenarnya gini. 6 ini dia memakai circle, namanya itu circle fourth ya. Circle fourth. Jadi 4-nya dari terlalu sulit sih teman-teman nanti mengerti ini. Jadi kayaknya saya nggak usah bahas ya ini. Nanti teorinya jadi kemana-mana, jadi terlalu panjang. Jadi intinya begini. Jadi kalau udah dari 6, dia pasti 2, pasti ke 5 gitu.
Jadi misalnya tadi 1, telah kulihat kebaikanmu, E minor, tapi itu pasti ke 6 minor, yang tak pernah habis di hidupku gitu. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Polanya itu pasti begitu sama. Mau bukti lagi? Oke, kita ganti lagu ini ke lagu yang lain. Contoh ya, yang saya bilang tadi tuh, misalnya dari 4 ke 5 ke 6, dari 4 ke 3 ke 6. Jadi polanya gini, misalnya 4 3 6 2 5 1. Itu udah pasti polanya begitu. Saya kasih contoh yang lain adalah ini. Bentar, apa sih namanya? Waktu Tuhan pas, ini chordnya yang sederhana banget ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti gitu. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik gitu. Kan sama kan polanya. Yang lain lagi, lagu yang lagi booming nih. Lagu ini nih, apa? Waktu yang tepat. Gimana lagu itu kemarin ya? Kemarin saya bawakan itu, tapi mirip-mirip sih ya, jadi saya bingung juga nih lagunya yang mana nih. Oke, ganti ya, next. Lupa saya. Lagu ini. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Gitu kan? Dan ku kan minum air bagai rasa rindu, selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Sama kan? Lagi. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasihmu. Ini cuman main. Ini yang tiada pernah terlambat bersinar. Kamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasihmu. Polanya sama. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada bisa juga digituin gitu. Jadi sebenarnya polanya itu aja, cuman dia disingkat aja, kok chordnya nggak dibuat banyak sama dia. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasihmu. Gitu dia. Satu contoh lagi ya, yang kalau teman-teman masih meragukan teori ini ya. Ada lagi lagu ini. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Oke teman-teman, jadi kira-kira itu ya. Jadi segudang fakta bahwasanya gini, teorinya yang harus teman-teman pahami adalah, kalau dia lagu itu, dia nggak akan lari dari 1-4-5, sudah 1-4-5, dan minornya itu 3-6-2.
Oke. Nah, biasanya ada begini nih. Yesus Tuhan. Nah, ini biasanya namanya ini ya, chord on, atau mereka sering sebut slash, atau terserah lah judulnya, atau substitusi. Nah, ini G, di sininya diganti jadi B. Supaya apa? Kan di sini kalau coba gini, yang kita mainkan di C ini adalah do re mi fa sol la si do. Nah, ini nada ketujuh ini dia tidak termasuk di mayor dan tidak termasuk di minor juga. Karena kalau ini dibuat mayor jadi begini. Ini udah pasti false. Karena kenapa false? Kalau dia dibuat minor, karena F crash itu tidak ada dalam tangga nada C, do re mi fa sol la si do, itu nggak ada. Jadi dia akan false kalau dibuat begini. Itu mayor ya, B minor. Kalau dia dibuat mayor B-nya, ini lebih false lagi. Jadi dia nggak mayor nggak minor. Nah, makanya dibuat dia menjadi on. Di sininya mayor tapi yang 5-nya 5 G, di sininya 7 tapi dengan 5. Yesus Tuhan, mulialah namanya, gitu. Kalau dibuat begini, Yesus Tuhan, bisa. Nah, lebih enak lagi kalau dia ini diganti 7. Gitu. Yesus Tuhan, mulialah namanya, gitu. Oke. Itu untuk penggunaan mayor dan minornya ya. Jadi ada lagi yang tadi seperti saya bilang di pembukaan tadi. Kalau misalnya chord yang dituju itu D minor, kan biasanya orang ke C crash. Nah, C crash-nya itu apa? Oke. Contoh lagunya biar lebih mudah ya. Dia sanggup, gitu. Nah, ini yang orang biasa kadang-kadang dia pikir itu C crash-nya ya C crash, dia buat aja C crash, dia buat minor. Dia sanggup, Yesus sanggup. Ini false. Gitu. Nah, biasanya yang dibuat itu bisa diminis. Dia sanggup. Berarti ini diminisnya cis diminis. Atau ini sebenarnya substitusi chord pengganti daripada sebenarnya itu A mayor sebenarnya. Dia sanggup. Nah, cuman kalau dia A mayor itu terlalu kaku dia ya. Nah, A mayor ini kalau kita lihat formulanya, ini kan sebenarnya kalau dia A kan ini. Nah, berarti kalau di sini, kalau yang namanya on itu atau slash itu bisa diganti, harusnya A, bisa diganti ke cis, bisa diganti ke E. Oke, jadi nggak harus A bassnya, bisa juga dia disubstitusi ke cis atau ke E. Tapi dia sebelah kanannya yang harus yang harus jadi chordnya gitu. Contoh misalnya kita di A ya, ini A ya. Contoh ini A tadi. Dia sanggup. Saya mainkan A di sini. Nah, gitu kan masih enak didengar. Gitu. Ininya bassnya cis. Nah, kalau A sendiri, kalau ini mayor, teman-teman bisa dikembangkan lagi chord ini. Apa yang chord ini terhubung, nada yang dari ketiga ini yang terhubung dengan cis atau E. Dah, kalau E kan dia bisa E, bisa begini, E minor bisa, yang terhubung ya, E ini, bisa mayor, bisa dim, E dim, atau bisa E, bukan E, ini A juga,
pilih aja. Teman-teman taunya kalau ada E itu apa aja temannya yang bisa dijadiin apa aja dia. Bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini, atau bisa begini, apa lagi? Mana lagi? Bisa begini. Banyak ya. Nah, cuma nanti pilih aja mana yang bisa. Tapi kalau secara teori, yang ada terhubung dengan cis dan E, berarti G kena bisa jadi. Ini jadi diminis. Jadi ini bisa jadi C dim 7, cis dim 7. Bisa. Nah, nanti di ini lagi, diubah lagi nih. Misalnya, dia sanggup. Atau ini di inversi. Dia sanggup. Yesus sanggup. Itu. Di inversi boleh. Dia sanggup. Yesus sanggup. Gitu. Jadi teman-teman jangan sembarang buat dia sanggup. Pasti salah ya. Bunyinya aja udah salah nih. Gitu. Dia sanggup. Yesus sanggup. Gitu. Kalau misalnya mau dia ke A, bisa di G dim. Dia sanggup. Tuh. Dia sanggup. Yesus sanggup. Dia sanggup. Nah, ini bisa juga. Ini G dim 7. Tapi ini bisa juga kalau ini ditambah ini, dia bisa juga ini jadi cis dim ya. Bisa. Tapi bisa juga jadi E dim. Nah, diminis tuh uniknya adalah kalau teman-teman buat begini, ini dikembangkan. Ini udah E dim. Begini sorry tadi cis dim 7. Kalau ini dipindah sini, ini udah jadi E dim 7. Kalau ini dipindah ke sini, ini jadi G dim. Jadi ini saling terhubung. Ya, jadi itu sebenarnya dia sama aja ya. Ini sebenarnya kan ini yang sama aja nih men. Tapi kalau misalnya kita inversi, ini inversi kan. Ini tapi jadi beda penyebutan dia. Gitu. Tapi sebenarnya dia sama aja. Nada yang dimainkan kan. Diminis tuh itu uniknya itu saling berhubungan gitu. Nah, itu untuk penghubung dari satu ke dua ya. Haleluya gitu ya. Jangan sampai salah chord ya. Bukan C crash minor ya, bukan C crash minor gitu. Nah, terus di bagian sini lagi kadang orang keliru nih. Biasanya lagunya kalau misalnya dia tadinya mau ke 4, mereka buatnya 4,5. Misalnya gini, ini nih. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Nah, nih. Ini bisa F crash dim, bisa D on fifth, atau di sini D7 gitu. Atau diminis yang paling ini ya. Yesus Yesus bukan F crash minor ya. Yesus itu udah fals. Kebanyakan orang buat begitu. Yesus memberiku. Itu tadi ya. Jadi kalau misalnya dia ada yang ke, tadinya kan misalnya kayak dia mau ke F, terus orang buatnya ke fis gitu. Yang lain ya, yang lain. Mungkin saudara nggak terlalu
familiar dengan lagu ini. Ada lagu yang lain. Semua baik, semua baik. Nah, di sini nih biasanya. Apa yang telah kau perbuat. Nah, ini diganti. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidup. Wah, itu chordnya ini ya, aneh banget ya, ngeri ya. Ya gini. Semua baik, semua baik. Apa yang telah. Nah, ini chord apa nih? Apa yang. Nah, ini biasanya gini sebenarnya. Ini kan kita mau pakai sebenarnya itu circle fourth namanya. Circle fourth itu 4 dari fifth, berarti B. Terus 4 dari B itu E. 4 nada keempat dari E itu A. 4-nya dari A itu D. Jadi itu namanya circle fourth. Circle fourth ya. Jadi semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Itu tadi circle fourth semua ya. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku. Atau bisa turun. Kau jadikan hidupku. Ini di sini. Jadi chord-chord yang dipakai itu dia lebih, memang sih kebanyakan yang pakai itu orang-orang yang bermain jazz ya. Tapi boleh juga kita sisipkan sedikit-sedikit di lagu pop. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadi. Gak tahu saya chord apa ini. Dulu saya tahu, sekarang udah nggak tahu lagi nama chordnya ya. Jadi apa ini kan fifth dim ya. Apa yang telah kau perbuat. Ini apa? Dulu saya tahu nama chordnya, sekarang udah nggak tahu. Kalau ini F plus. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Oke, itu tadi dari contohnya ya. Oke, yang lain, contoh lagu lain yang bisa dibuat ke fifth-nya tadi ya. Fifth-nya sebenarnya fifth apa? Bisa dibuat mayor on, di sininya misalnya ini C kan, kita main dari C ya. Di sininya berarti 4,5 atau orang bilangnya itu V ya. Nah, di sini bisa mayor, 2 mayor sebenarnya, bisa aja. Yang paling mudah lagunya ini nih. Bapakku berterima kasih berkawan, ku naikkan syukurku buat. Nah, yang kayak gini turun-turun begini nih, buat hari yang kau beri takkan bisa habisnya gitu. Oke.
Ini ya, bagian ini ya. Kunaikan syukurku. Ada yang bisa buat ke E mayor atau E sus dulu. Buat hari yang kau beri. Nah gitu. Pam pam pam. Gitu. Atau buat begini nih. A minornya kan A minor 7. Karena ini A minor 7, berarti kalau ini turun, berarti ini juga turunnya begini. Ini lebih dekat banget nih. Ini namanya ada istilah-istilah yang dipakai orang-orang dari jazz itu, chordnya itu close. Nah, close tuh nutup ya, dekat. Kayaknya sih begitu ya. Kalau dia open kan misalnya nih, ini kan ini tadi A minor 7. Kalau dia ini yang open tuh dibuka gini. Jadi lebih soundnya itu lebih lebar. Ini kan luas soundnya. Kalau ini kan lebih dekat, lebih rapat gitu. Mungkin pengertiannya begitu ya. Ini turun aja nih. Kalau diturun setengah tadi kan ini kan turun setengah. Berarti ini turun setengah juga nih, turunkan setengah. Terus turunkan lagi setengah. Takkan gitu. Kunaikan syukurku buat hari yang. Nah yang ini bass berapa ini? Saya nggak tahu ya. Dulu saya tahu namanya, sekarang nggak tahu ya. Kunaikan syukurku buat hari yang. Ini A minor 7, kabri, Gis minor 7, Gis minor 7, terus G minor 7. Takkan. Itu bisa dikasih scale. Gitu ya, terserah lah nanti. Tak habis-habisnya. Nah ini kan F mau ke D. Tak habis-habisnya. Yang tadi, yang sebelumnya yang diminis. Nah itu kasih dan rahmatmu. Ini F bass mayor 7. Terus ini ada S mayor 7. Terus Gis mayor 7. Terus G11. Selalu baru dan tak gitu. Selalu baru dan tak selalu baru dan tak ini kan sama ya. Dis S dim ya. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Nah nih, ini kan sebenarnya Fis 7 ya. Fis 7, Fis dominan 7 ya. Tapi ini nggak dipencet nih. Sebenarnya bukan Fis dominan 7 juga ini nih. Fis dominan 7 mol 5 nih. Ininya ini sebenarnya C augmented. Tuh. Dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Nah ini yang Fis diminis tuh. Jadi ini bukan Fis minor ya. Pertolonganmu besar. Ini kita bisa pakai yang tadi. Setiamu. Atau tadi apa? Ini boleh. S11. Di sepanjang hidup.
Oke, gitu kira-kira ya teman-teman. Terus apalagi ya yang belum, yang saya nggak, ini terus gini. Kunaikan syukurku buat hari yang kau beri. Itu kalau biasanya kan begitu orang-orang kalau main polosannya. Nah, substitusi apa namanya, untuk pengembangan chordnya, kunaikan syukurku, terus tujuhnya tuh dim, kasih B dim. Nah ini boleh B dim 7 ya. Tuh B D F A D F, baru E mayor buat hari yang kau beri. Nah cuman waktu yang E mayor tadi ini kan gini, buat kan yang mau dituju A, yang mau dituju A turun aja ke sini, turun setengah boleh kok. Buat terus buat ini E7 boleh, buat hari yang kau beri gitu. Pam 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 yang tadi, takkan bisa listnya. Diminis kasih dan rahmatmu gitu ya. Yang lain. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Bisa juga fishnya tadi. Kita mau ngambil fishnya. Bukan semua lagu teman-teman harus buat gini, enggak. Tapi maksud saya kalau ada momen buat begitu harus benar itu fishnya. Kaulah jaminan hidupku. Karena kadang-kadang orang mau pengen buat gitu tapi nggak tepat chordnya gitu. Terus kayak lagu ini tuh biasanya orang paling sering tuh ya kayak begitu tadi tuh. Contoh lagi apa ya lagu Dia sanggup, Yesus sanggup yang tadi ya, memulihkan yang terus, menyembuhkan yang menderita. Yesus Tuhan mulia, Yesus Allahku besar kasih. Nah nih dahulu ya itu kan enak gitu, dahulu itu udah salah gitu. Yesus Allahku besar kasihnya dahulu gitu. Jadi harus tepat penggunaannya. Oke. Apalagi ya, dari misalnya begini, mau ke A minor ya. Jadi usahakan kalau dari misalnya dari G pakai diminis boleh, G dim ya, Gis dim gini, atau ininya E mayor. Contohnya lagu apa ya? Seperti rusa rindu gitu, seperti rusa rindu gitu, sungaimu gitu. Jangan Gis minor atau Gis mayor, itu false. Oke ya gitu ya. Oke teman-teman, itu tadi yang saya bisa bagikan ya. Nggak banyak, tapi semoga itu bisa berguna. Semoga itu bisa bermanfaat untuk perkembangan musikal teman-teman secara individu, secara tim, terus bisa berguna juga untuk pelayanan teman-teman, untuk pekerjaan teman-teman mungkin sebagai musisi ya. Biasanya pun di lagu-lagu sekuler atau kafe pun chord-chord begini tadi tuh bermanfaat gitu. Dan teman-teman bisa lakukan latihan itu di lagu apa aja bisa gitu. Yang penting tahu penggunaannya tuh di mana. Antara paralel tadi atau penggunaan diminisnya kapan, penggunaan
apalagi chord 13, chord 11-nya, terus substitusinya gitu. Ya, saya pikir sebenarnya dari yang saya share ini itu sudah cukup untuk menjadi bekal teman-teman belajar, mempelajari. Kalau saya kasih begini dari C, ya teman-teman ngulik lagi latihannya dari semua nada dasar yang ada. Jadi nanti lagu apapun dari nada dasar apapun teman-teman bisa main. Jadi nggak bergantung dengan C. Jadi kalau saya kasih begini ya teman-teman ngulik lagi. Kan nggak mungkin saya buat video begini dari cis lagi, dari D, dari E, padahal materinya sama sebenarnya. Tinggal itu melatih teman-teman untuk berpikir gimana ya caranya memainkan ini di kunci bass misalnya gitu. Jadi itu seperti saya kasih teman-teman pembuka ya kunci, ya teman-teman yang buka sendiri gitu. Materi ini sebenarnya nggak terlalu berat karena masih bisa dipakai, dicerna lah untuk lagu-lagu yang yang mudah ya, khususnya lagu-lagu slow. Tapi di lagu cepat juga bisa juga teman-teman terapin gitu. Apalagi lagu-lagu yang upbeat atau yang jenisnya itu kayak funky, itu bagus, cocok penggunaannya. Nah tadi yang chord-chord yang kayak misalnya itu kalau pakai suara elektrik piano jauh lebih bagus. Gitu pakai elektrik piano. Kadang-kadang kan kita kalau belajar tuh kan pengen yang kita pelajarin tuh pengen yang punya tingkat kesulitan ya, yang ada sulitnya dikit lah. Itu bagus untuk merangsang kita berpikir, melatih motorik kita, terus melatih kemampuan kita dan jadi upgrade ya. Pada dasarnya itu semua sah-sah saja dilakukan supaya nanti kita pas perform bagus. Kalau jamming bagus ya boleh-boleh aja. Tapi sebenarnya kalau kita sudah main di gereja, kalau bisa sih mainnya ya kalau bisa ya serapi mungkin dan sesederhana mungkin lah. Kita kan nggak mungkin main di gereja pinginnya menonjol sendiri gitu, nggak. Tapi harus balance antara yang kita mainkan dengan gitar, dengan bass, dengan drum, harus seimbang, jangan sampai kita yang lebih menonjol ya gitu. Oke teman-teman, itu dari saya, dipelajari lagi ya teman-teman. Kalau pelajarin yang begini tadi setiap hari, saya yakin sebulan 2 bulan peningkatan ininya pasti signifikan ya, kemampuan bermusiknya pasti akan meningkat. Dan teman-teman hanya perlu tekun aja sih sebenarnya. Kan bayar kan udah nggak bayar nih, udah nggak bayar. Ilmu begini kan susah teman-teman cari di mana-mana gitu. Kecuali teman-teman mau lebih giat pantengin satu-satu di internet atau di buku-buku gitu ya. Kebetulan materi ini adalah materi yang saya pelajari dari buku-buku musik. Saya tuh biasanya kadang-kadang kalau lagi nggak bisa tidur malam-malam dini hari gitu, saya buka buku lagi, saya baca, pelajarin gitu-gitu. Teman-teman kan nggak harus begitu, tinggal lihat videonya ya. Kalau teman-teman diberkati, share kepada teman-teman yang lagi belajar juga, biar teman-teman jangan jago sendiri, biar jangan hebat sendiri. Kan kita memberkati orang lain juga melalui musik gitu ya. Oke, saya pikir itu aja. Oh iya, sekedar informasi, di bulan Agustus minggu ketiga saya akan ada di Medan. Kita akan adakan sebuah workshop
musik ya, bukan workshop lah, sharing-sharing lah ya. Kalau workshop itu terkesannya saya ngajarin, enggak, tapi kita sharing-sharing tentang keyboard. Ada juga teman-teman saya yang lain yang bahas drum, bahas WL, ada itu di GBI, apa namanya, GBI Helvetia ya kalau nggak salah, ada nama sebuah jalan situ, Helvetia, daerah Helvetia. Saya tengok dulu di Google ada nggak sih itu nama jalan itu, daerah itu. Oke, gini sebentar ya. Helvetia kayaknya ya. Ya yang pasti kalau nggak salah daerah Helvetia namanya. Helvetia, daerah Helvetia. Gitu. Kita akan ada di sana di bulan Agustus, minggu ketiga ya, GBI Helvetia. Kalau nggak salah sih GBI Kasih Karunia namanya. Ini teman-teman yang kalau di daerah Medan dan sekitarnya boleh bergabung gratis. Ya datang aja, bawa teman-teman yang lain, jangan cuman bawa diri sendiri ya, kalau bisa ajak teman-teman yang lain, pemain bass, pemain drum, penyanyi kah, apa, worship leader atau singer, karena itu akan training, bukan training, sharing lah. Kita mau berbagi, sharing apa yang kita terima dari Tuhan, kita mau sharingkan ke teman-teman. Jadi jangan lupa di Medan ya, gitu. Terbuka untuk semua denominasi gereja, oke? Ya itu cara kita untuk berbagi dengan gereja-gereja di daerah-daerah supaya bisa belajar juga dan bisa mengembangkan diri, mengembangkan pelayanan. Oke, saya ngantuk banget ya. Oke, saya pikir segini dulu yang saya bisa kasih ya. Tuhan Yesus berkati ya. Bye.